warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'ah? Mula luat bawang sekam siswa-siswi Mandua Oku Selatan. Di sini kami nak mengenalkan beberapa wisata kuliner ngak legenda yang ada di Danau Ranau. Terlebih dahulu sebelum kita ke video, kita nak berkenalan dulu. Cak kata wong Palembang tu tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kenalkan nama-nama kawan aku ni yang estetis ini. Mulai yang paling ujung, ada Luki Adriani yang paling cantik di sekolah aku. Ada pula yang kedua ni Pera Riawati, wong asli Lampung, wong asli Ranau. Dan yang ketiga ada pula Nur Aida yang paling pemalu di kelas aku. Dan ada pula aku yaitu Cindy Septiani. Dan juga yang paling ganteng di kelompok kami ini ada Rifki Apriansa yaitu sebagai kameramen. Baiklah teman-teman, di sini kami akan merekomendasikan beberapa tempat wisata yang ada di Danau Ranau yang akan menyuguhkan pemandangan indah untuk menenangkan pemikiran dari kehidupan yang melelahkan. Sedang berada di Ranau, kalian wajib datang ke destinasi wisata Danau Ranau karena bukan saja tempatnya yang indah tetapi bagus untuk healing, ngilangin pusing, serta Yang pertama, pemandian air panas yang berada di Desa Waiwangi yang berlokasi di kaki Gunung Seminung. Untuk menuju ke pemandian air panas, kalian dapat menggunakan dua jalur. Yang pertama, jalur air dengan kapal air atau ketek dengan jarak tempuh 1 jam. Dan kedua, jalur darat sekitar 2 jam. Bukan saja tempatnya yang indah, tetapi juga dengan pantai pasir putih yang menawan. Yang kedua, Pusri. Selain tempat yang indah dengan pantai pasir putih, Pusri juga menyajikan tempat-tempat yang estetik. Ada juga beberapa villa atau penginapan yang masih bercorak kebudayaan Ranau. Terdapat beberapa gazebo yang nyaman untuk tempat makan, duduk. Yang ketiga, Pulau Marisa. Pulau ini berada tidak jauh dari Banding Agung. Pulau yang berada di tengah Danau Ranau ini memiliki pemandangan hamparan pasir putih serta pepohonan. Dan belum banyak campur tangan manusia yang membuat Pulau Marisa tersebut terlihat masih alami dan indah. Udaranya sejuk, cocok untuk tempat camping atau sekedar untuk piknik. Untuk menuju Pulau Marisa, kalian dapat menaiki kapal air atau ketek selama 15 jam. Keempat, Ranau Rafting yang berada di Desa Niagara. Yang ingin menguji adrenalin atau untuk sekedar mencoba arung jeram, di sana juga terdapat air terjun Niagara, penginapan, tempat untuk camping, dan pemandangan persawahan serta sungai. Yang berada di belakang kami. Di sini cocok untuk berfoto untuk teman-teman yang suka berfoto dan bisa juga untuk menikmati pemandangan. Di ikon juga terdapat permainan anak-anak dan juga hias sepeda listrik dan skuter untuk sekedar berkeliling ikon. Dan tidak lupa pula di depan ikon ini banyak tempat kuliner. Ranau, jangan takut kelaparan karena di sini banyak tempat kuliner khas Danau Ranau dan ini beberapa contoh makanan khas Ranau yang wajib kalian coba jika berkunjung di Danau Ranau. Yang pertama ada sambal mata, yang kedua gulai peros, yang ketiga kue maco, yang keempat buah gelang, dan yang terakhir ingkok delapan. Yang pertama sambal mata. Untuk sambal mata yaitu ada tomat, cabai, bawang merah, salsa, garam, dan terasi. Kedua yaitu gulai peros. Untuk bumbu-bumbunya ada tomat, cabai, kemiri, bawang merah, ketumbar, kunyit, dan lengkuas. Untuk bahan-bahannya yaitu ada ikan yang sudah dipanggang terlebih dahulu, ada santan dan kemangi agar lebih enak dirilangi. Untuk cemilan khas Ranau yaitu ada ingkok delapan dan buah gelang. Untuk bahan-bahannya ada tepung ketan, gula merah yang sudah diparut atau dikikis halus. Yang ketiga yaitu ada
terbuat dari tepung beras, ketumbar, bawang putih, santan, cabai yang sudah dihaluskan dan Nah, tadi setelah beberapa teman saya menjelaskan tentang kuliner dan tempat wisata yang ada di Danau Ranau ini. Bisa teman-teman lihat bagaimana Masya Allah keindahan Danau Ranau dan Gunung Seminung yang tingginya hampir mencapai 1880 meter dari permukaan laut. Sama halnya dengan danau-danau yang ada di Indonesia, seperti Danau Toba yang berada di Sumatera Utara, Danau Maninjau yang berada di Sumatera Barat, yang memiliki banyak sekali keindahan namun menyimpan banyak sekali kisah legenda yang begitu menarik untuk kita ketahui. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya terbentuknya Danau Ranau menurut teori ilmiah sejarah, yaitu akibat gempa tektonik dan letusan Gunung Merapi yang pernah terjadi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Danau Ranau yang terletak di daerah Sumatera bagian selatan dan Lampung ini mengisahkan segudang legenda cerita masyarakat, seperti halnya yaitu legenda cerita masyarakat mengenai pohon ara raksasa yang mengakibatkan terbentuknya Danau Ranau di Sumatera bagian selatan. Menurut petua masyarakat Ranau dan 5 suku di Oku Selatan ini meliputi Marga Ranau, Haji, Daya, Kisam, dan Semende. Dipercaya secara turun-menurun bahwasannya asal-usul Danau Ranau ini berasal dari pohon ara raksasa yang konon di zaman dahulu, tepatnya di tengah-tengah danau saat ini, tumbuhlah pohon ara raksasa berwarna hitam. Menurut juru kunci makam Si Pahit Lidah dan Si Mata Empat, Alkisah Danau Ranau terbentuk berawal ketika masyarakat penjuru daerah berkumpul di bawah pohon ara ingin mencari sumber air. Konon, di waktu itu warga mengalami kesulitan air bersih. Berkumpullah masyarakat dari seluruh pelosok daerah ini. Setelah mereka menerima kabar berita jika ingin mendapatkan sumber air, warga berbagai suku ini harus menebang pohon ara tersebut. Lalu, masyarakat berbondong-bondong berdatangan yang terdiri dari berbagai daerah dengan membawa bekal makanan seperti sagon, kerak nasi untuk dijadikan bekal selama mencari batang pohon ara yang dipercaya akan mengeluarkan sumber air tersebut. Setelah warga ini berkumpul, akhirnya mereka sepakat untuk menebang pohon ara tersebut. Namun, mereka dibuat kebingungan bagaimana cara menebang pohon ara raksasa yang besar itu. Sampai akhirnya, di tengah kebingungan itu, muncullah seekor burung yang hinggap atas pohon ara yang besar berwarna hitam, yang memberikan petunjuk. Jika ingin menebang pohon ini, mereka harus memiliki alat yang bentuknya mirip dengan kaki manusia. Akhirnya, warga bergotong royong membuat alat dari batu, menggunakan gagang dari kayu, dan setelah berbulan-bulan, akhirnya pohon ara raksasa kemudian tumbang. Dan dari lubang bekas pohon ara itulah mengeluarkan air bersih dan akhirnya meluas hingga terbentuk danau seperti sekarang ini. Sedangkan batu, tanah, dan pohon ara yang melimpah besar akibat serpihan dari tumbangnya pohon ara yang menjadi bukit yang ada di sekeliling saat ini. Dan salah satu di antaranya yaitu Gunung Seminung. Sedangkan air panas yang merupakan salah satu tempat wisata pemandian wisatawan yang terbentuk akibat amarahnya makhluk halus yang mengetahui bahwa pohon ara raksasa telah ditumbangkan atau telah dirobohkan oleh masyarakat sekitar, sehingga membuat makhluk halus tersebut marah dan murka dan meludahi sebagian Danau Ranau dan membuat sebagian daerah Danau Ranau atau air di danau menjadi panas atau hangat. Mungkin itu saja rekomendasi dari kelompok kami mengenai berbagai macam wisata dan kuliner yang ada di Danau Ranau ini. Namun, sebelum kami menutup presentasi dan perkenalan serta rekomendasi dari kelompok kami, jangan lupa like, comment, and subscribe.